warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan latin kita pada malam ini. Kita membahas sesuai dengan situasi dan kondisi di bulan Ramadan ini adalah ibadah saum Ramadan ini targetnya mencapai Idul Fitri. Jadi kita sekarang membahas Idul Fitri. Dua kalimat yang harus kita pahami. Yang pertama, Id artinya kembali, Fitri kepada sistem hidup yang ditetapkan Allah demi keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan manusia, seluruh manusia. Jadi kita terjemahkan Idul Fitri adalah kembali hidup menurut aturan yang selamat, menyelamatkan, damai, mendamaikan, sejahtera, mensejahterakan. Itu definisi maksud daripada Idul Fitri. Untuk mendapatkan pemahaman yang jelas dan gamblang, kita lihat dalam pembahasan Al-Quran secara pola kesepasangan. Jadi ada fitroh, fitri, pilhulki, holki. Ada fitri, filhuluk. Jadi Quran menjelaskan dua bentuk fitri. Dua-duanya serupa menyerupai. Fitri pilholki yang berhubungan dengan ciptaan Allah, alam semesta. Nah, terhadap alam semesta ini Allah menjelaskan dalam Al-Quran prosesnya dari Allah kholaqo fatoro. Allah menciptakan alam semesta, kemudian ditetapkannya hukum yang berlaku bagi alam semesta ini dalam keadaan jamaah. Sehingga seluruh alam ini oleh Allah disebutkan alam dalam keadaan Islam. Ali Imran 183. Walahu aslama. Seluruh alam, alam semesta, sisi matahari, alam bumi, geosistem, alam badan manusia, fisiosistem, itu Allah ciptakan Islam. Kenapa Islam? Dia sistema. Dia berjalan dengan fitrah. Dicipta langsung ditetapkan norma. Seluruh alam, kita lihat surat Ali Imran 183, tau'an au karha. Mau sadar atau tidak, dia taat. Harus berjalan seperti itu. Nah, terhadap manusia, pilhulu, ini kehidupan manusia. Kehidupan manusia sebagai makhluk sosial budaya. Terhadap kehidupan manusia, Allah kholaqo, ja'ala dulu, ja'ala
proses melalui ajaran ilmu. Ja'ala Quran. Baru Fatoro. Setelah Ja'ala Al-Quran baru Fatoro. Jadi artinya untuk kehidupan manusia itu Allah diciptakannya manusia, pikiran manusia sebagai makhluk yang harus hidup dalam kehidupan sosial budaya. Kemudian melalui Quran diturunkan bulan Ramadan memproses pikiran manusia agar manusia kembali kepada aturan yang menyelamatkannya, kembali kepada aturan yang mendamaikannya, kembali kepada aturan yang mensejahterakannya. Turun Quran itu dibarengi dengan Ramadan, saum Ramadan. Itulah proses. Jadi kalau alam ini nggak perlu saum, nggak perlu Quran, langsung jadi. Tapi kalau manusia harus Quran dan saum Ramadan, baru jadi. Artinya, dengan cara apapun manusia mau hidup selamat, damai, sejahtera di dunia, tanpa Quran dan Ramadan mustahil. Banyak berbagai macam manusia di dunia. Bikin agama, Buddha, Hindu, Kristen, Islam jadi agama. Orang Amerika liberal, orang Soviet komunis, orang Indonesia bikin aturan. Tapi nggak mungkin bangsa Indonesia tadi hidup selamat, menyelamatkan, damai, mendamaikan, mensejahterakan, mustahil. Karena nggak ada apa? Nggak ada ja'ala lewat Quran dan Ramadan. Nabi atau para nabi seluruhnya yang dikatakan Ramadan tadi turun Quran selama 13 tahun. Kemudian Ramadan dalam turun Quran tadi berubah menjadi Madinatul Munawwarah. Kembali setiap manusia kepada hukum peraturan yang menyelamatkan, mendamaikan, mensejahterakan setiap manusia. Buktinya ada. Jadi yang dikatakan Ramadan itu selama turun Quran, saum Ramadan. Berarti dari mana mulainya? Al-Baqarah 185. Faman sahida minkumus syahra falyasum. Melihat bulan tanggal 1. Itu fisiknya, suratnya, bukan yang tersiratnya. Kapan mulai saum, puasa? Saya mau lihat bulan tanggal 1. Matahari, ini bulan. Sinar matahari masuk ke pinggir bulan. Bulan mau masuk, baru mau masuk satu benang. Itu tanggal 1. Berarti ini masih gelap nih. Belum kena sinar matahari. Nah, itu fisiknya. Melihat bulan tanggal 1, mulailah saum. Tapi maksudnya, udah melihat seperti bulan tanggal 1. Dulu pernah bulan purnama Madinatul Munawwarah. Sekarang gelap kembali. Dulu zaman Nabi Isa, zaman Nabi Ibrahim pernah bulan purnama. Di zaman Nabi Muhammad gelap lagi. Begitu melihat gelap, paman sahida, sahadat mulai nyusun lagi, nyusun jamaah, mulai ikro, belajar Quran. Itu saum. Saum Nabi Muhammad dan para sahabat 13 tahun di Makkah, lahirlah Idul Fitri Madinah. Itu yang sebenarnya. Kembali hidup manusia dalam kehidupan sosial budaya yang menyelamatkan, yang mendamaikan, mensejahterakan. Jadi formalitas melihat bulan puasa sekarang ini itu hanya gambaran formalnya. Seperti sholat formal, haji formal, tapi di balik itu ada maksud, makna yang terkandung di dalam perintah itu. Makanya kata Nabi, Qosomadohri isnani, aku jengkel menghadapi dua kelompok manusia. Yang satu
jahilun mutahattikun. Dia rajin melaksanakan formal ibadah, tapi bodoh, nggak tahu maksud. Dia rajin sholat, tapi nggak tahu sholat apa tujuannya, cuman capek hasilnya. Dia rajin puasa, tapi nggak tahu tujuannya, cuman hasilnya lapar dan haus. Dia baca Quran, tapi nggak tahu yang dibaca. Nah, aku jengkel melihat manusia seperti itu, kata Nabi. Yang kedua, alimun mutahatikun. Dia pintar ngerti, tapi kerjanya merusak. Dia ngerti jamaah, tapi merusak jamaah. Nah, jadi dua-duanya nggak bagus. Yang bagus tadi soleh. Orang soleh tadi ngerti, tahu ilmunya, berbuat tepat menurut ilmu, sesuai dengan kehendak. Nah, itu harapan Allah, harapan Nabi. Jadi saudara-saudara, melihat perbedaan fitrah tadi, kalau manusia tadi ada kalimat id kembali, mengembalikan diri melalui proses latil Quran. Makanya di dalam penjelasan surat Al-Baqarah ayat 185, adanya perintah saum di 183, Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ramadan itu bulan turunnya diajarkan Quran, memproses pikiran manusia tadi. Untuk apa? Hudal linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Quran itu buku petunjuk hidup. Petunjuk keselamatan, petunjuk kedamaian, petunjuk kesejahteraan, di situ ada. Petunjuknya di Quran semua. Nah, wa bainatin minal huda, dan penjelasan memahami petunjuk itu. Wal furqan, sehingga jelas Quran tadi bisa memisahkan mana salah mana benar. Nah, di dalam ayat itu dijelaskan, paman sahida minkumus sahro falyasum. Itu disebutnya multi tafsir. Kalimat multi tafsir itu arti secara fisiknya kemana? Barang siapa yang hadir memulainya melihat bulan tanggal 1, mulai saum. Tapi tafsiran budaya, barang siapa yang melihat kondisi jahiliyah kembali, berubah tidak seperti Madinah dulu zaman Nabi, syahadat kembali. Syahadat, teman saya. Syahadat. Syahadat itu apa? Mulai ikra bismi rabbik, nyusun jamaah, nyusun pemahaman. Makanya manusia untuk iman itu disebutkan dalam Al-Quran, iman itu iman sama dengan strategi. Strategi umat. Strategi itu apa? Garis yang terbentang dari A sampai Z. Terus kalau mau diuraikan lagi, apa garis? Strategi itu garis terbentang, garis yang terbentang dari titik awal sampai akhir. Yang mau dituju, itu garis. Apa itu garis? Jumlah titik-titik yang sambung menyambung jadi garis. Itu prosesnya. Terus sekarang dibahas Al-Quran. Jumlah pemahaman. Jumlah pemahaman di Masamina. Setelah Iqra tadi bulan tanggal 1, jumlah pemahaman yang sambung menyambung sehingga menjadi garis pemahaman Al-Quran dari Iqra bismi rabbik, tadarus tuh sampai Al-Maidah ayat 3, al-yauma akmaltu tamat tuh Quran. Itu tadarus. Jadi Quran itu kebaca semuanya, kalimat-kalimatnya. Bisa kelihatan kebaca. Jumlah titik-titik tadi. Jadi bagaimana kalau mati di sini, ya udah jannah. Mati di sini jannah. Tapi tujuan pemahaman Quran tadi dari mulai Iqra sampai al-yauma akmaltu diikat. Itu
saum. Makanya saum itu bukan puasa. Saum itu bukan puasa. Nah, tidak ikut campur dengan berbagai macam yang menyebabkan batalnya Quran. Bukan gini, orang puasa sekarang, tapi masuk organisasi ini, masuk ke sini, masuk ke sini. Itu bukan saum. Kalau saum tadi, ini di rumah gak mau, tidak ikut campur, bertanggung jawab, proyek pasang munkar, gak mau saya. Kemudian tidak mau ikut campur dengan berbagai macam bentuk. Hanya Quran, hanya Quran. La syarikalahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Aku tak menghendaki selain ajaran Allah. Bahwa karena itu hanya menurut ajaran Allah, itulah aku diperintah. Dan aku telah menetapkan diri menjadikan jamaah Islam persoalan pertama dalam hidup. Itu saum tuh, sampai Idul Fitri. Jadi kalau terganggu oleh berbagai macam bentuk, nggak saum tuh. Nah, tapi aturan mainnya tadi di Al-Baqarah 185 tadi, waman kana minkum maridon. Siapa nggak bisa belajar Quran terus Pak? Karena kondisinya sakit. Allah siapa ini? Saya dalam perjalanan hidup nih Pak, sangat capek. Ya udah hitung. Pak iddatu min ayyamil ukhur di 184-nya ganti. Makanya saum tadi diganti oleh memberikan sebagian rincinya, timbullah sistem kerja jamaah. Nah, di Al-Mujammil 20 terjadi pembidangan Nabi, makanya ada yang harus latih. Engkau Muhammad harus terus latih. Untuk apa? Di saat orang-orang ini sahabat pulang dari menggarap alam, kasih tahu dia. Tapi syaratnya Al-Mujaddil 12. Di saat dia menghadapi latil, sedekah dulu keluarkan rezekinya, impas tuh. Jadi terjadilah sistem kerja jamaah tadi. Kalau semua tadi ngapalkan Quran, nggak tercapai. Kalau semua menggarap alam, nggak bisa juga. Terjadilah pembidangan. Jadi di At-Taubah 123 tadi, di saat orang-orang ini pulang menggarap alam, Nabi Muhammad memberitahu supaya kamu selamat, bahagia, damai, jannah. Orang yang pengusaha yang punya rezeki tadi, sodako, sama dengan Nabi dalam kehidupan jannah tadi, sama. Gitu. Makanya di saat dia mau mati saja, karena tiket masuk jannah tadi adalah sodako, ya Allah, tunggu 2 hari lagi aja, saya akan sodako dulu. Itu baru kelihatan tiket yang untuk jannah tadi yang menyebabkan dia bahagia adalah sodako. Berat mengeluarkan harta tadi, tapi itulah yang disebutkan tadi, mengembalikan diri, membimbing rasa hawa nafsu untuk dia mencapai Idul Fitri. Jadi makanya paman sahida minkum syahra falyasum jamaah. Kembalilah ke jamaah. Jadi kalau kita gamblangkan apa Idul Fitri, kembali hidup berjamaah, kembalilah. Kembali jamaah seperti jamaahnya alam. Di dalam jamaah banyak aturan main tuh. Makanya kapan dia disebut Islam, disebut tatakun, apabila jamaah seperti alam ini. Kan nggak sulit tuh. Tapi kalau yang seperti pemahaman modern sekarang tadi, bukan mengembalikan persoalan hidup, dipahami secara agama, nggak ada penyelesaian masalah. Puasa yang seperti sekarang abana tadi bukan menyelesaikan persoalan hidup dan kehidupan manusia. Padahal para nabi Rasul-Rasul Allah yang namanya Ramadan atau dari mulai syahadat, sholat, zakat, saum, haji sedang menyelesaikan persoalan hidup dan kehidupan manusia agar bisa kembali seperti alam ini. Jamaah.
melalui strategi iman. Jadi kalau kepada atona, ini garis hamina. Kalau atona jumlah perbuatan yang sambung menyambung sehingga menjadi garis atona. Berarti hadir dulu rati. Atona tuh hadir rati. Udah program keilmuan. Menghadirkan dananya, hadir persaudaraannya, hadir mengembangkannya. Udah atona tuh. Udah tingkat atona. Jadi kalau itu dilaksanakan, maka Idul Fitri yang sebenarnya akan tercapai. Dunia akan selesai kembali kalau ada proses mengembalikan manusia kepada fitratullah, Idul Fitri. Pemahamannya adalah dalam Al-Quran. Jadi kalau sekarang kita baca Al-Baqarah 183 sampai 187, itu aturan-aturan mainnya di dalam sistem. Tetapi yang kita lihat di Al-Baqarah 185, kenapa harus seperti ini? Seperti tadi yang ratil pembagian tugas. Apa kata Allah? Yuridullah bikumul yusra. Allah itu menerapkan aturan supaya hidup manusia itu memberi kemudahan. Jadi kerja dalam jamaah tadi bidang kemampuan. Laha maka sabat, walaha maka sabat. Setiap orang melaksanakan sesuatu sesuai dengan bidang kemampuannya. Itu jadi nikmat. Guru mengajarkan Quran, banyak orang IPA, nikmat tuh. Nikmat belajar Quran itu. Karena banyak orang-orang soleh baik. Orang cari rezeki berhasil, diajari Quran, nikmat tuh. Rezeki dapat, kemudian dikeluarkan sebagian, terus Quran masuk ke otak. Jannah tuh, tentram. Yang bisa menyehatkan pikiran. Nah, yang rusak itu orang kerja cari duit jadi duit, orang ngaji tidak berjamaah. Jadi yang lahirnya nikmat Jannatul Naim bakal menjadi Jannatul Firdaus. Mencapai jannah Idul Fitri tadi 3 jannah tuh. Jannatul Naim, ketentraman berpikir. Seorang guru ajar Quran tentram, Jannatul Naim. Banyak murid yang dewasa soleh untuk mendukung perjuangan dengan rezekinya. Si guru puas membimbingnya dengan Quran, dengan penuh cinta dan kasih sayang. Jadi jantung apa? Jannatul Firdaus, kepuasan hidup saling bersahabat. Senasib sepenanggungan. Senasib sepenanggungan, hidup suka duka di dalam bersama. Akan mencapai jannatul, semua jannah tercapai. Jannatul admin tajri min tahtiha al-anhar. Jannah sejahtera. Guru sejahtera, warga yang ngaji sejahtera, semua orang sejahtera. Itulah amal itu munawaroh tadi. Itulah Idul Fitri, bukan surga satu hari. Bukan surga di satu hari dibuat pura-pura surga, bukan. Tapi surga selama-lamanya yang akan menghantarkan dirinya di dunia sampai ke akhirat. Itu yang diajarkan Quran melalui saum Ramadan. Perjuangan. Nah, jadi kalau kita berpikir positif, iman artinya saminatona, gak ada kesulitan. Cuman duduk dengan Quran, siang cari rezeki, sebagian infakkan. Bahkan kalau banyak kumpul tadi, siapa yang gak berhasil tadi, bisa ditolong dengan pengajian tadi. Malam kumpul, berimpak, ngaji, hidup bersaudara, akan jadi Jannatul Firdaus. Apalagi kalau sudah pembangunan sistem ekonomi, sistem produksi, distribusi, jadi Jannatul admin tajri min tahtiha al-anhar. Jamaah itu akan membangun kehidupan selamat damai sejahtera yang betul-betul saling mensejahterakan. Melalui apa? Saum Ramadan menuju Idul Fitri. Tapi yang pertama diperlukan sikap positif, sikap taat. Nah, tapi kalau misalnya yang dikutuk oleh Allah tadi, was fasik, menggagalkan perjuangan itu, munafik, nggak mungkin bisa.
musyrik, nggak mungkin bisa, apalagi kafir. Siapa yang akan bisa mewujudkan ini? Yaitu ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang beriman untuk hidup menjadi manusia takut. Di ayat 184-nya in kuntum ta'lamun. Kalau mau memahaminya menurut ilmu pasti bisa. Di 185 la'allakum tashkurun. Yang diharapkan Quran tadi positif aja. Positif itu berpikir baik saja. Kemudian 186-nya la'allahum yarsudun, agar kita hidup selalu dalam benar. 187-nya apa di ujungnya? Apa Faudin? La'allahum yattaqun, agar semua merasa takut terhadap pelanggaran-pelanggaran. Jadi adanya memberikan kemudahan Rafi tadi apa? Allah ingin memberi kemudahan kepada kalian, kemudian tidak membuat susah, bukan menyulitkan, bukan buat manusia menjadi sulit, tapi yang dikehendaki Allah walitukmilul iddah, sempurnakan sistem. Ada Quran di jamaah itu, ada belajar Qurannya, yang betul-betul rosihunafil ilmi, yang bilang ngaji, Qurannya pun nggak tahu, harus rosihul ilmi, betul-betul ada ilmu. Kemudian apalagi ada apa? Di jamaah tadi ada pelaksanaan pendanaan. Apalagi harus ada persaudaraan, silaturahmi. Untuk kalbunyan, saling menguatkan antar sesama mukmin sehingga jadi satu bangunan yang tangguh, tak tergoyahkan. Harus ada apa lagi? Ada pengembangan lahirnya anak-anak soleh dari jamaah. Lengkap, sempurna. Itu jamaah. Walitukmilul iddah, sempurna. Kalau sempurna apa? Walitukmilul iddah, walitukabbirullah, menjunjung tinggi kebenaran Al-Quran yang akan menjadi petunjuk bimbingan hidup kepada kalian, dan semuanya bersikap syukur. Pasti Idul Fitri. Terus 186-nya, kalau ada yang bertanya, wa idza salaka ibadi, orang semua bertanya, Ani kepada Quran yang diajarkan ini apa sebenarnya? Pak ini Qorib, jawab olehmu Pak ini Qorib. Quran itu mendekatkan tuh. Kamu mau selamat? Dekat. Kamu mau damai? Dekat. Kamu sejahtera? Dekat. Pak ini Qorib. Ujibu da'watan da'i dadani, akan mengabulkan setiap orang yang mau menginginkan ini. Pasti terkabul. Siapa yang mau selamat damai sejahtera pasti terkabul. Tapi proses kalian. Gak simsalabim. Bukan semua dia beli bicarakan malam langsung jadi. Jadi ada proses. Prosesnya itu di Idul Fitri tadi. Kemudian di ayat 186 tadi, satu lagi. Fal yastajibu li. Karena itu kabulkanlah peraturan-peraturan itu. Kabulkanlah peraturan-peraturan dulu kan. Jadi kalau mau dikabulkan ke arah selamat damai sejahtera, ujibu da'watan da'i idadahani, akan dikabulkan ke setiap orang yang menginginkan hidup selamat damai sejahtera. Fal yastajibu li, kabulkan dulu perintah jamaah. 1 ratil, kabulkan dulu. 2 sedekah, 4 3 bersaudara, 4 kembangkan aja orang iman. Kabulkan dulu itu perintah jamaah, perintah Allah. Wal yu'minu bi, yaitu bersikap samina atona terhadap peraturan-peraturan yang ditetapkan jamaah. La'allahum yarshudun, agar semua berada dalam benar. Jadi sehat fisik, sehat budaya, itulah saum. Sehat.
jamaah tadi. Jadi kalau hidup berjamaah seperti fisik sehat, badan sehat, sehat fisik, sehat mental, sehat badan, sehat pikiran, sehat bersaudara, sosial. Itulah jannah. Nah, terus di malam hari kalau dibudayakan tadi, di malam hari secara fisik dihalalkan uhilla lakum lailatas syamir rafasu ila nisaikum. Di malam hari bulan Ramadan itu dihalalkan hubungan suami istri. Istri kalian pakaian kalian pun pakaian istri kalian. Artinya sama-sama ajwad pasangan. Nah terus jadi sebetulnya juga dalam jamaah tadi, di dalam pelaksanaan ratil tadi itu ibarat pasangan ajwad. Semua ajwad. Kenapa? Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum. Allah pun tahu kalian nggak bisa nahan hawa nafsu. Kita nggak bisa jauh dari makan, nggak bisa jauh dari minum, nggak bisa jauh dari saudara, dari persahabatan, nggak bisa jauh tuh. Allah pun tahu. Karena itu Allah mengampuni, memberikannya dengan Quran tadi untuk hidup menurut hawa nafsumu, tapi dibimbing. Bukan dilarang. Makanya jadi contoh formilnya wakulu wasrobu, makan minum di bulan Ramadan. Tapi ada batasnya. Sampai kapan? Sampai perbedaan benang putih benang hitam. Budaya itu sampai kapan kita ini belajar Quran itu? Sampai ada garis putih yang melewat di pikiran dari sinar terang matahari. Itulah fajar. Jadi pikiran kita masuk ke Quran. Masuk ke Quran. Nah, terus summa timusyam, setelah turun Quran tadi masuk, lakukan saum. Apa saum? Menahan. Jangan tergoda oleh bentuk-bentuk yang merusak jamaah. Menahan, seperti lampu merah. Merah yang lain selain Quran. Hijau Quran dan jamaah. Artinya malam Selasa hijau itu, yang lain merah. Seharusnya gitu tuh, saum tuh. Yang ngaji malam Rabu, yang lain merah, malam Rabu hijau. Karena nggak ada hambatan. Tapi kalau masih bisa diganggu oleh yang lain, itu namanya nggak saum. Karena saum tadi menahan. Menahan diistimewakan kepada ketaatan peraturan jamaah. Itu zaman dulu Nabi, sehingga berhasil Nabi mau jamaah tadi. Waktu wasbuh hatta yatabayyana lakumul khaytul aswad summa atibusyam ilal lail, sampai mampu menenggelamkan, membimbing hawa nafsu. Jadi kalau Quran sudah tadi menguasai berpikir, apa dilarang hawa nafsu? Kalau udah tercapai Quran tadi, berpengaruh di Quran, dibolehkan kan, dihalalkan. Mau perempuan, silahkan, asal dibimbing Quran. Mau makan sampai kenyang, minum, silahkan, asal menurut Quran. Nah, makanya wala tubasiruna, tapi jangan terpancing oleh bentuk-bentuk faktor hawa nafsu di dalam pembinaan Al-Quran. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Nah, jadi yang nomor satukan tadi, pertama Al-Quran. Pada hakikatnya betapa hebatnya kalau saum tadi dari mulai bulan sampai masuk bulan di sini. Mana hasilnya tadi? Ini dia. Matahari sejajar. Apa nih? Bulan purnama. Terang bulan. Artinya otak manusia udah seperti ini nih hasilnya. Gak ada lagi hawa nafsu yang menghalangi lagi Quran, yang menghambat Quran. Dia sudah pas antara Quran dan pikir manusia. Ini dia bulan purnama. Itulah Madinatul Munawwarah. Dari tanggal 1 tadi bergeser terus sampai bulan purnama. Jadi Quran pas di pikiran kita. Gak ada lagi yang menghalangi lagi.
bahkan lebih besar pengaruh Quran dibanding pengaruh yang lainnya. Hawa nafsu, semua persoalan tunduk, sehingga apa yang kita miliki, istri, anak, harta, alat angkutan transportasi komunikasi, ternak piaraan, husnul ma'ab, difungsikan, ditempatkan untuk mendukung kepentingan Al-Quran. Udah, jannah tuh. Itulah Idul Fitri. Nah, orang-orang yang udah Idul Fitri inilah merupakan bibit-bibit cikal bakal pilar tonggak kebangkitan jamaah Islam di dunia. Orang yang Idul Fitri tadi, dia adalah merupakan biangnya jamaah, akan membangun jamaah. Dia yang akan menyuruh manusia untuk hidup dalam jamaah. Seluruh yang dia perlukan dalam hidup, husnul ma'ab, difungsikan untuk melaksanakan perjuangan membangun ajaran maulid. Itulah yang telah dibuktikan para sahabat Nabi dahulu, yang sering dibaca dalam tarawih tadi. Abu Bakar seperti itu, Umar seperti itu, Utsman seperti itu, Ali seperti itu, semua seperti itu. Yang pada hari ini kita sekarang mencontoh jejak-jejak mereka, pasti jangan. Nah, inilah saudara-saudara, memahami selain pandang sekilas tujuan daripada bulan Ramadan Fitri yang sebenarnya bukan hari raya lebaran surga 1 hari 2 hari, tapi Idul Fitri adalah kehidupan jannah, ketentraman, kepuasan persaudaraan, bebas dari segala dosa, kemudian kebutuhan hidup kita dekat. Seperti contohnya orang lebaran hari raya, setiap orang memberikan makanan, lambang kesejahteraan. Setiap orang saling memaafkan. Setiap orang pakai baju yang paling baik. Tapi bukan 1 hari itu. Itulah kehidupan jannah. Perjuangan mencapai itu tadi untuk selama-lamanya. Kita masuk ke setiap rumah orang pasti makanannya mudah. Kita masuk ke manapun pasti orang menyediakan makanan. Artinya lambang kesejahteraan. Setiap orang gak ada yang marah, gak ada yang benci karena saling memaafkan. Tapi bukan hari raya yang dilaksanakan orang sekarang 1 hari 2 hari, selama-lamanya seperti itu. Nah, inilah saudara-saudara yang dimaksud Idul Fitri, yaitu kembali manusia kepada fitrah aturan hidup yang Allah tetapkan, seperti gambaran hari raya lebaran yang dilaksanakan oleh muslim abana sekarang, tapi Nabi dulu mewujudkan selama-lamanya seperti itu. Demikianlah pembahasan kita malam ini. Andai kata ada yang kurang jelas, masih ada waktu diskusi dan jawab. Demikianlah Allah tawakal alal masir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.